Emas jadi sorotan pada hari ini, 12 Desember 2025, setelah The Fed menurunkan suku bunga baru-baru ini dan data dolar serta imbal hasil AS menunjukkan pelemahan. Berita pemangkasan suku bunga The Fed dan pola pelemahan indeks dolar menempatkan XAU/USD dalam posisi yang menarik untuk pergerakan volatil dalam beberapa hari ke depan. Sebelum kita mulai, ingat bahwa konten ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi investasi. Semua keputusan trading sepenuhnya ada di tangan kalian sendiri dan penting untuk mengelola risiko sesuai toleransi masing-masing. Dalam minggu ini, pasar masih mencerna keputusan kebijakan The Fed yang diumumkan pada 11 Desember, termasuk proyeksi ekonomi yang dirilis bersamaan dengan konferensi pers. Keputusan itu menurunkan kisaran suku bunga target menjadi 3,5 sampai 3,75%. Dan sinyal lanjutan terkait laju pemotongan suku bunga akan memengaruhi arah imbal hasil obligasi dan dolar. Selain itu, perhatian sekarang bergeser ke data ekonomi Eropa dan Inggris yang datang pekan ini, termasuk data produk domestik bruto Inggris dan beberapa rilis inflasi utama yang dapat memengaruhi sentimen risk-on dan risk-off global. Untuk XAU/USD, yang paling relevan adalah rilis data tenaga kerja dan inflasi AS yang masih akan datang, karena mereka menentukan ekspektasi suku bunga dan imbal hasil real, faktor kunci untuk harga emas. Pertama, The Fed memangkas suku bunga menjadi 3,5 sampai 3,75% pada tanggal 10 Desember dalam voting 9:3. Langkah ini cenderung menurunkan imbal hasil real dan mengurangi biaya peluang memegang emas non-yielding sehingga memberikan dukungan struktural untuk harga emas. Namun, Fed juga menekankan perlunya berhati-hati terhadap laju pemangkasan di masa depan sehingga ada unsur ketidakpastian yang bisa menahan rally berkelanjutan. Kedua, data inflasi AS masih menunjukkan angka yang relatif tinggi dibanding target, dengan indikator inflasi inti yang membuat pembuat kebijakan tetap waspada. Inflasi yang tetap di atas target cenderung menimbulkan proyeksi suku bunga yang lebih tinggi, yang bisa menekan emas jika imbal hasil naik. Di sisi lain, persepsi bahwa inflasi belum tuntas seringkali mendorong investor mencari lindung nilai seperti emas, sehingga arah jangka menengah akan sangat tergantung pada kombinasi antara data inflasi aktual dan sikap The Fed ke depan. Ketiga, sinyal dovish dari Bank Sentral Eropa menambah dinamika global berupa kebijakan moneter yang lebih longgar di beberapa zona ekonomi utama. Kebijakan yang lebih akomodatif di Eropa biasanya melemahkan mata uang regional dan bisa meningkatkan aliran modal ke aset seperti emas. Kombinasi kebijakan moneter yang relatif longgar di berbagai tempat mendukung narasi bullish untuk emas, asalkan imbal hasil real AS tidak melesat naik lagi. Secara teknikal, indeks dolar Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan melemah dalam beberapa sesi terakhir setelah sempat berada di kisaran mendekati 100. Indeks dolar kini berada di sekitar 98,346, turun dari level-level di atas 99 sampai 100 beberapa minggu lalu. Pelemahan dolar itu penting bagi XAU/USD karena emas dihargakan dalam dolar. Ketika dolar melemah, emas relatif lebih murah bagi pemegang mata uang lain, sehingga berpotensi mendorong permintaan fisik dan paper gold. Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun juga mengoreksi sedikit dari puncak, dan sekarang berada di kisaran 4,141. Penurunan imbal hasil mengurangi biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan kupon atau bunga, sehingga kondisi ini cenderung mendukung harga emas. Secara sederhana, ketika imbal hasil real turun, daya tarik emas sebagai aset penyimpan nilai meningkat, sedangkan kenaikan imbal hasil biasanya memberi tekanan ke harga emas. Rencana trading yang disampaikan adalah setup posisi short dengan entry di 4.279,56 dan stop loss di atas band atas Bollinger pada 4.299,66. Target ambil untung ditempatkan bertahap pada 4.230 sebagai take profit pertama, 4.180,78 sebagai take profit kedua, dan 4.061,9 sebagai target paling agresif. Alasan teknis yang mendasari setup ini adalah harga yang sedang trading mendekati upper Bollinger Band dengan indikator RSI sangat overbought. RSI 7 menunjukkan sekitar 84,3 dan RSI 14 sekitar 76,3. Serta candle terakhir yang menampilkan sumbu atas panjang dan penutupan di bawah puncaknya, mengindikasikan kemungkinan penolakan harga. Stop loss dipasang di atas band atas untuk memberi ruang volatilitas, dan rasio resiko terhadap imbal hasil terhitung sekitar 2,8 dengan level confidence sekitar 75%.
Secara edukatif, skenario yang mendukung setup ini adalah jika dolar tetap stabil melemah dan imbal hasil tidak melesat naik. Tekanan jual teknikal dari kondisi overbought bisa mendorong koreksi menuju level take profit yang disebutkan. Skenario yang membatalkan ide ini adalah bila harga berhasil menutup di atas stop loss dan didorong oleh penguatan dolar atau lonjakan imbal hasil akibat data ekonomi yang lebih ketat dari ekspektasi. Dalam kasus itu, bias short menjadi tidak valid. Ingat untuk selalu menyesuaikan ukuran posisi dengan manajemen resiko dan tidak menempatkan resiko lebih dari yang bisa ditanggung. Sekali lagi, video ini hanya untuk tujuan edukasi. Semua keputusan trading sepenuhnya ada di tangan kalian sendiri.